Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rejeki yang tidak ada batasnya dan juga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan yang tidak terhitung jumlahnya. Pada kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah cinta segitiga yang dialami oleh salah satu oknum tentara di Indonesia, yang harus berakhir dengan sangat tragis karena satu di antara mereka mengalami serangkaian kekerasan hingga eksekusi yang sangat mengerikan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu dan sempat menggemparkan masyarakat di Tapanuli Selatan hingga menjadi trending di beberapa media sosial. Kejadian ini terjadi kepada seorang ibu muda yang berparas sangat cantik. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan sekaligus istri dari seorang anggota Tentara Angkatan Darat di Republik Indonesia. Ibu muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan tubuhnya yang sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, hingga yang tersisa hanya tinggal tulang belulang yang berserakan di sebuah hutan di Sumatera Utara. Menurut keterangan dari hasil visum tim forensik, diketahui bahwa tubuh ibu muda itu sudah membusuk sekitar beberapa minggu lamanya. Dan dalam keterangan awal diduga bahwa ibu muda tersebut dihabisi dengan cara dibacok di beberapa bagian tubuhnya, hingga lehernya digorok sampai putus dari bagian kepalanya. Ibu muda yang sudah memiliki satu orang anak itu ternyata dieksekusi oleh suaminya sendiri. Lebih tepatnya dia dihabisi oleh dua orang pria dan satu orang wanita yang adalah pacar dari suaminya. Ketiga orang itu menghabisinya karena sebuah cinta segitiga yang begitu sangat rumit. Si suami tergoda dengan wanita lain dan dipaksa untuk mengeksekusi istrinya oleh pacar barunya. Mereka melakukan pengeksekusian itu di sebuah hutan di pinggir kota di Sumatera Utara. Mereka sebelumnya melakukan penyiksaan secara fisik hingga membuat kronologis itu sangat begitu tragis. Dalam kelanjutan dari kisah ini, admin akan menceritakan secara keseluruhan, mulai dari anggota tentara itu mengenal pacarnya hingga sampai dengan tega membacok dan menggorok istrinya itu sendiri. Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan, akan tetapi terdapat pembelajaran yang cukup tinggi terkait masalah dalam sebuah pernikahan. Ini juga menjadi salah satu contoh bahwa seorang pria yang sudah menikah malah tergoda dengan wanita yang lain, dan si pria itu memutuskan menghabisi dan mengorbankan istrinya karena sebuah nafsu belaka. Semoga kita semua bisa mengambil beberapa intisari yang terkandung di dalam cerita ini, hingga kita senantiasa tidak tergoda dengan kenikmatan palsu yang malah membawa petaka di kehidupan yang mendatang. Terlebih kejadian ini karena sebuah percintaan segitiga, dan pengkhianatan selalu memiliki sisi yang buruk hingga berakhir dengan keburukan-keburukan di kehidupan yang mendatang. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa ibu muda yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Ayu Lestari yang berusia sekitar 25 tahun dan bertempat tinggal di rumah suaminya di Kecamatan Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. Korban dikenal di mata keluarganya adalah seorang wanita yang cukup mandiri. Meskipun Ayu Lestari memiliki sikap yang sedikit keras kepala, namun dia sebenarnya selalu berusaha menjadi yang terbaik sebagai seorang wanita. Menurut keterangan pihak keluarga, Ayu Lestari sudah menikah di beberapa tahun yang lalu. Dia tinggal bersama dengan suaminya dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan menggemaskan. Hubungan Ayu Lestari bersama dengan suaminya terbilang tidak semulus yang diharapkan karena beberapa kali terjadi pertengkaran di antara keduanya. Pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa suami dari Ayu Lestari memiliki emosi yang kadang tidak terkendali. Pertikaian antara mereka selalu berakhir pada sebuah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suaminya. Ayu Lestari juga terhitung sudah beberapa kali melaporkan suaminya ke pemimpin tertinggi Tentara Angkatan Darat di daerah mereka tinggali. Dia mengeluh hingga melaporkan suaminya karena kekerasan fisik yang selalu diterima olehnya. Suami dari Ayu Lestari beberapa kali pernah mendapat teguran dari atasannya. Dia juga sering mendapat hukuman yang berat atas perlakuannya terhadap istrinya. Bahkan ancaman hukuman yang lebih berat itu mengancamnya dicopot dari Satuan Tentara Republik Indonesia. Hingga karena hal itulah suami dari Ayu Lestari merasa sangat tidak nyaman hidup dengan istrinya. Dia tidak bahagia meskipun sempat bangga karena memiliki seorang istri yang teramat sangat cantik. Namun kecantikan itu tidak menjamin rumah tangga menjadi bahagia. Pertengkaran di antara keduanya disebabkan karena saling ingin menang satu sama lain. Dan karena serangkaian ketibutan antara dia dan istrinya, hal itu membuatnya memilih berpaling dengan wanita yang lain di dalam hidupnya. Wanita itu memiliki usia yang lebih tua dari istrinya, namun sikap dan perilakunya cenderung lebih dewasa dan lebih bisa membuatnya menjadi nyaman.
Namun karena keputusan itu, kejadian ini akhirnya terjadi sebuah eksekusi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena sebuah paksaan dari pacar barunya. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, terlebih yang dirasakan oleh keluarga korban itu sendiri. Karena mereka mengenal suami dari putrinya adalah seorang yang bertanggung jawab, namun ternyata malah melakukan sebuah peristiwa yang di luar nalar dari pikiran seorang manusia. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian tetangga korban yang merasa ada sesuatu yang mencurigakan antara Ayu Lestari dan suaminya. Dia merasa ada yang janggal dengan sikap dan gerak-gerik Praka Martin sebelum istrinya dinyatakan menghilang. Tetangga itu bahkan sempat melihat Praka Martin memboncengi istrinya pada malam kemarin, dan saat Praka Martin kembali ke tempat tinggalnya, dia pulang dalam keadaan sendirian dan tidak bersama dengan istrinya. Tetangga dekat Tina bernama Ambarwati itu kemudian bertanya kepada Praka Martin, namun jawabannya seperti sedang menutupi sesuatu kebohongan yang teramat besar. Hingga beberapa minggu selanjutnya, Ambarwati kemudian melaporkan atas kehilangan dari Ayu Lestari ke pemimpin Satuan Tentara Angkatan Darat di sana. Ambarwati yang memiliki kedekatan yang cukup dekat dengan Ayu Lestari. Dia seperti merasa ada yang tidak beres dengan keadaan dari temannya tersebut, karena tidak biasanya dia menghilang sampai tidak memberikan kabar kepadanya. Pemimpin satuan yang mendapat laporan dari Ambarwati kemudian memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan dari Ayu Lestari. Mereka juga menginterogasi Praka Martin dan meminta kejelasan atas keberapaan dari istrinya. Ayah dari Ayu Lestari yang juga adalah bagian dari Satuan Tentara Republik Indonesia kemudian meminta untuk beberapa pihak membantu dalam pencarian putrinya. Dia bahkan terbang dari Bandung ke Sumatera Utara karena merasa ada sesuatu yang janggal atas kehilangan dari putri pertamanya tersebut. Di kantor Kodim Satuan Angkatan Darat, Praka Martin kemudian disidang dan diberikan beberapa pertanyaan, namun jawaban dari Praka Martin sangat tegas bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari istrinya. Para anggota kemudian menyisir beberapa tempat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka mencari keberadaan Ayu Lestari karena mendapat keterangan dari beberapa saksi mata yang melihat terakhir kali keberadaan ibu muda itu. Hingga sekitar beberapa hari berikutnya, anggota Satuan Tentara Angkatan Darat bersama beberapa pihak akhirnya berhasil menemukan tubuh seorang wanita di sebuah hutan yang jauh dari rumah penduduk desa. Tubuh itu sudah tidak terbentuk utuh karena sudah membusuk dan terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Hingga setelah potongan tubuh tersebut dibawa ke rumah sakit, mereka akhirnya bisa memastikan bahwa tubuh itu adalah milik dari Ayu Lestari. Atas penemuan tersebut, ayah dari korban langsung merasa sangat terkejut dan terpukul. Luar biasa hebatnya, dia langsung menugaskan beberapa anggota untuk menyelidiki secara keseluruhan pada kasus putrinya. Dan dugaan awal itu mengarah kepada suami dari korban, Praka Martin. Kemudian dilakukan intimidasi agar berkata jujur atas apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Praka Martin tetap memilih bungkam, namun intensitas pertanyaan yang dilakukan memaksanya akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Praka Martin mengungkapkan bahwa dia telah menghabisi istrinya bersama dengan pacarnya. Dia mengaku merasa sangat sakit hati dengan perkataan korban, hingga dirinya memutuskan mengeksekusinya di sebuah hutan yang jauh dari penduduk desa. Praka Martin kemudian langsung ditetapkan sebagai seorang tersangka, hingga beberapa jam kemudian dua orang pelaku yang lain akhirnya bisa ditangkap di tempat persembunyiannya. Praka Martin di hadapan petugas kepolisian mengungkapkan bahwa dia sudah merencanakan eksekusi terhadap istrinya di beberapa hari yang lalu. Hal itu juga adalah sebuah usulan dari pacarnya. Dia disuruh menyewa seseorang eksekutor handal dalam melakukan aksi tersebut. Eksekutor itu adalah teman dari pacarnya dan dia akan diberikan sejumlah nominal uang dalam melakukan aksinya. Awalnya Praka Martin bercerita tentang istrinya kepada pacarnya. Dia mengaku bahwa sudah tidak cinta dan lebih memilih pacarnya untuk melanjutkan hidup bersama. Praka Martin bersama dengan pacarnya yang bernama Winda Novianti itu sudah menjalin hubungan sekitar beberapa tahun yang lalu. Winda mengetahui bahwa Praka Martin sudah memiliki seorang anak dan istri. Namun karena dia mencintai Praka Martin dengan sangat tulus, alasan itu tidak menghalanginya untuk tetap berhubungan dengan pria beristri tersebut. Hubungan antara Praka Martin dan Winda Novianti sudah sangat terlampau jauh. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama dengan sebuah persetubuhan di atas ranjang kasur. Praka Martin juga mengaku bahwa dia sangat mencintai Winda Novianti hingga dirinya berjanji akan berpisah dengan istrinya dan menikahi pacarnya itu. Hingga karena hal itulah yang membuat Praka Martin akhirnya memiliki sebuah rencana jahat. Dia bercerita kepada pacarnya bahwa dia akan menghabisi istrinya.
Winda Novianti kemudian mengusulkan agar menyewa seseorang untuk membantu aksinya. Winda mengatakan bahwa seseorang ini sangat berpengalaman dalam melakukan sebuah eksekusi. Praka Martin awalnya menolak karena tidak memiliki cukup uang, namun Winda menawarkan untuk meminjami uang agar rencana dari mereka berhasil. Rencana jahat tersebut akhirnya tersusun sangat rapi. Praka Martin kemudian mengajak istrinya untuk berjalan-jalan menghabiskan malam berdua. Praka Martin juga menyuruh istrinya untuk mengintipkan anak mereka ke tetangga terdekat. Dia beralasan bahwa hanya ingin berdua saja agar kehangatan mereka tercipta sangat sempurna. Ayu Lestari kemudian menyetujui hal itu. Dia akhirnya diboncengi oleh suaminya mengendarai sebuah sepeda motor. Perjalanan mereka awalnya berjalan dengan semestinya, namun Ayu Lestari merasa curiga karena motor yang dikendarai suaminya menuju ke sebuah hutan yang sepi dan jauh dari penduduk desa. Namun pikiran buruk dari Ayu Lestari segera ditepis oleh jawaban dari suaminya. Dia mengatakan bahwa jalur ini lebih dekat ke tempat tujuan. Hingga dalam perjalanan yang dilalui oleh mereka, satu motor yang berada di belakang seperti sedang membuntuti dan mengukuti mereka. Ayu Lestari merasa sangat ketakutan. Dia berkata pada suaminya bahwa di belakang sepertinya ada penjahat yang sedang mengintai mereka. Dan beberapa menit berikutnya, satu motor itu benar saja memotong laju mereka dari depan. Dan satu orang pria langsung memukul Ayu Lestari menggunakan sebuah balok kayu yang berukuran cukup besar. Ayu Lestari bisa merasakan rasa sakit itu. Dia seketika langsung terjatuh dan dalam keadaan yang setengah tersadar. Ayu melihat suaminya juga terjatuh. Dia kemudian kembali diserang dan dipukul secara membabi buta di tubuhnya. Ayu Lestari seketika berteriak meminta pertolongan. Malam yang gelap itu membuatnya merasa sangat ketakutan. Beberapa pukulan yang bersarang di tubuh Ayu membuatnya sangat tidak berdaya dan memberikan luka yang cukup fatal di kepalanya. Ayu Lestari melihat suaminya juga ikut memukul. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Praka Martin bersama dengan seorang pria yang disewanya kemudian mengangkat tubuh dari Ayu Lestari ke sebuah hutan yang cukup jauh dari pinggir jalan. Mereka kemudian saling menatap dan seperti saling memberi isyarat akan persetujuan. Hingga kemudian akhirnya Praka Martin mengambil sebilah tajam dan langsung menancapkannya ke leher dari istrinya. Ayu Lestari yang sudah dalam keadaan yang tidak berdaya kemudian tidak bisa melakukan sedikit pun perlawanan. Sebelum akhirnya dia digorok, Ayu Lestari sempat menatap wajah dari suaminya. Dan beberapa menit berikutnya Ayu Lestari akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya di tangan dari suaminya itu sendiri. Praka Martin kemudian berbicara kepada pacarnya yang juga menyaksikan eksekusi tersebut. Dia mengatakan bahwa tubuh istrinya harus segera diamankan hingga mereka kemudian memutuskan untuk memotong beberapa bagian tubuhnya. Setelah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, Praka Martin kemudian pulang ke rumah tempat tinggalnya dan berpura-pura bersandiwara atas kehilangan dari istrinya. Namun setiap perbuatan buruk pasti akan mendapat balasan. Aksi dari Praka Martin akhirnya bisa terungkap dan dia kemudian ditangkap. Menurut keterangan dari beberapa sumber berita, Praka Martin selanjutnya harus menjalani serangkaian peradilan atas perbuatannya dan dia kemudian divonis hukuman seumur hidup di dalam penjara. Sementara kedua pelaku yang lain mendapat hukuman yang berbeda. Keduanya divonis hukuman selama 25 tahun untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Semoga atas kejadian yang mengerikan ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang penting untuk kehidupan kita masing-masing. Karena dasarnya sebuah tindakan yang buruk akan selalu melahirkan keburukan yang lain, dan kisah ini juga menjadi hikmah agar kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali. Beberapa keterangan yang admin dapatkan diambil dari beberapa sumber berita nasional. Jika ada kesalahan dari tulisan maupun dari cerita itu sendiri, admin mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya.